Yang lajang, kalian yang belum menikah, maka kalian pilihlah segera. Di mana orangnya? Nah, ini. Tapi jangan kalian tengok bini orang, marah lakinya nanti. Kan bisa dia agak-agak gitu. Oh, ini nampaknya belum nikah. Dari mana kita tahu Pak Ustadz? Ada feeling kita di dalam. Saya dulu waktu sebelum nikah, saya tanya sama orang yang sudah nikah, Pak, ya, gimana kita tahu bahwa perempuan itu jodoh kita? Pokoknya asal nanti nampak hati kita bergetar, itu jodoh kita. Saya tengoklah. Habis itu saya datang lagi. Gimana rasanya? Entahlah Pak, asal nampak saya semua bergetar. Kalian kalau menikah jangan cari pelampiasan seksual. Mohon maaf, cakap ni kasar tak beradab. Tapi carilah yang bisa menjadi ibu bagi anak-anak kalian. Betul? Kalian datang ke rumah bapaknya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Niat saya ini dekat Pak Haji. Selama ini kita sudah sholat berjamaah, tapi aku ingin lebih dekat lagi. Aku ingin anak Pak Haji menjadi ibu bagi anak-anakku. Kata Pak Haji, aku tak mau terima, kau duda ya? Bukan gitu maksudnya Pak Haji. Pak Haji ini payah betul nangkapnya. Aku ingin agar nanti anak-anakku lahir dari rahim anak Pak Haji, lalu kemudian ibunya adalah anak Pak Haji yang solehah itu. Berani kau minang anak saya? Ya. Dengan apa? Ku pinang dengan bismillah. Pergi kau balik sana. Aku menyekolahkannya, duitku habis, kebun kelapa sawit ku jual 2 hektar. Kau mau nikah dengan bismillah? Bismillah aja belum tentu ku terima. Makanya kalau minang anak gadis orang, jangan datang sendiri, petantang petenteng. Bawalah Pak Kapolres, pasti diterima. Itu sampai diletakkan Pak Kapolres pistol di atas meja. Nah, iya Pak, iya. Selesai. Bawa Pak Bupati. Calon mertua kau tuh kerjanya di mana? Di Pemda Pak. Pemda. Bawa Pak Bupati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih jamaah kita, apa? Mau minang anak kamu? Ya Pak, silakan Pak. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya diterimanya nanti. Nah, tanamkan agama dari sejak memilih ibunya, karena ibu yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik-baik. Mana contohnya deh? Anak-anak datang dengar ceramah, tenang dia cari emaknya. Anak-anak tenang mendengar ceramah, merekam ceramah Ustadz lagi. Masya Allah, kita doakan jadi Menkominfo. Pokoknya kalau ibunya solehah, pasti anaknya dibawanya pengajian. Saya banyak hafal surat-surat pendek, tidak pernah saya hafal pakai kertas. Wadduha, alam nasrah, sabbihis, doa solat, gak pernah saya baca pakai kertas. Ustadz hafal dari mana? Saya dengar emak saya. Saya adik-beradik sikit, saya anak pertama. Kau mana saja mak tu ikut dia baca Barzanji, ikut dia marhaban, ikut dia nasyid rebana sama kawan-kawan, kelempang. Hafal semua. Kenapa? Karena ibu pendidikannya luar biasa. Abtadiul imla abismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Dulu kalau ada orang nikah, ada walimah, ada akikah di kampung kami, pasti orang baca itu. Di Nagan Raya masih baca Barzanji. Alhamdulillah. Ditanya saya sama jamaah, Ustadz belajar Barzanji di mana? Tidak pernah belajar. Loh, kok Ustadz bisa hafal, kok bisa baca? Setiap kali mak saya pergi undangan, saya ikut. Ada orang nikah, saya ikut. Kalau tak dibawanya, saya kejar di belakang. Ikut. Ternyata anak-anak yang dibawa undangan hafal dia. Ustadz ikut mau
ngapal atau mau nengok? Enggak, yang saya mau kejar itu pulut kuning sama panggang ayam. Tapi ternyata anak-anak, lihatlah ibu-ibu, dibawanya anaknya pengajian, tenang anaknya, dibawa orang, dibelikannya pesawat, Marsha and the Bears, Upin Ipin, Doraemon. Anak-anak itu terdapat pendidikan dalam kepalanya. Dari mana? Dari ibu yang baik-baik. Siapa ibunya? Aminah. Ibu yang Aminah diambil dari kata amanah, perempuan yang menjaga amanah, namanya Aminah. Maka lahirlah anak-anak yang terpuji bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak pulang ke rumah, ternyata anak kita tidak terpuji gara-gara ibunya tidak Aminah. Patutlah anak kita tak terpuji gara-gara kau tidak Aminah. Kata si ibu, kau jangan salahkan aku saja. Nabi Muhammad itu terpuji karena bapaknya Abdullah. Aku memang tak Aminah, tapi kau juga bukan hamba Allah, kau hamba setan. Maka anak kita tuyul. Jangan kelahi, toh sudah terjadi, maka jaga-jaga sajalah dia. Bagi yang belum menikah, kalian cari calon yang baik-baik. Bagi yang sudah menikah, ibarat sudah punya rumah, jangan rumah yang ada dihancurkan. Ya kalian renovasi dikit-dikit lah, paku-paku, dempul-dempul aja sedikit. Nah, berjumpa laki-laki yang soleh bernama Abdullah dengan perempuan soleha bernama Aminah. Laki-laki jodohnya perempuan, perempuan jodohnya laki-laki, betul? Sekarang ada lagi tren laki-laki sama laki-laki. Allah menciptakan Adam dan Hawa, tapi dia berkata, katanya Adam dan Asep. Ini tak betul. Jadi di tempat kami Pekanbaru Riau ada masjid, tanah lapangnya besar, banyak pokok kurma, tapi tak berbuah. Beda dengan kurma yang ada di Aceh. Di mana Aceh kurma berbuah, tak berbuah. Datanglah pakar kurma dari Thailand, namanya Mr. Cola. Mr. Cola, bukan yang manis itu. Itu cola, pisang. Mr. Cola. Jadi diteliti Mr. Cola, dia tengok kurma ini, kenapa tidak berbuah? Ternyata setelah diteliti baru ketahuan, ini kurma jantan semua. Jadi rupanya kurma ini tidak perlu jantannya banyak, jantannya satu aja. Yang lain itu betina. Barulah dia jadi. Akhirnya setelah dinikahkan kurma jantan sama kurma betina, berbuah. Maka mudah-mudahan kalian laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, dipertemukan oleh bapak yang baik. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Itu buka. Betapa indahnya pernikahan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, mengajarkan surah Ar-Rahman tunai. Malam itu pun diajarkannya, oh my darling, please open your Quran. Tolong kau buka Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Menetes air mata suami membacakan ayat itu. Kenapa? Saking harunya dia. Inilah yang akan melahirkan anak yang soleh dan solehah insyaallah. Ustaz, saya kalau Ar-Rahman terlalu panjang, terus saya maharnya kalau bisa kulhu aja lah Pak Ustaz. Kalau kulhu pendek betul lah, yang enggak panjang lah sikit. Apa dia? Kurang lebih nas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa laki-laki yang soleh, menikah dengan perempuan solehah, lalu kemudian hasil pernikahan itu maka hamillah dia. Saat hamil itu jangan terlalu banyak mendengar yang macam-macam, karena anak di dalam sudah mendengar. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, maaf dari sperma, amsajin, bercampur dengan sel telur, sel ovum, faja'alnahu sami'an basira. Anak itu bisa mendengar, anak itu bisa melihat. Maka ibu lihat yang baik-baik.
nonton yang baik-baik, tengok yang baik-baik, nengok ceramah, nengok sinetron Islami. Ini ketika hamil mau nonton sinetron Korea, anak itu pun lahir macam itulah. Begitu keluar anak, siapa namanya? K-pop. Nonton India saja. Begitu anak lahir, anak pertama siapa namanya? Sanjay Dutt. Anak kedua Amitabh Bachchan. Anak ketiga Rani Mukherjee. Anak keempat Kabika Cika Bigam. Anak kelima Coach Tahir. Yang pusing siapa? Pak Kua. Nanti pas mau menikah kan, aku nikahkan Coach Tahir binti. Yang payah itu. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka tonton yang baik-baik, tengok yang baik-baik. Ternyata ibu-ibu hamil kalau banyak sholawat, banyak baca Quran, anaknya mendengar di dalam dan dia tenang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu saya naik pesawat mau pergi ke Batam, di atas pesawat ibu-ibu menggendong anak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Anaknya diam. Begitu selesai ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anaknya diam. Saya udah mau mengeluarkan HP mau merekam, tak jadi, suaminya nengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu hebatnya pengaruh bacaan Al-Quran kepada anak-anak di dalam. Maka carilah istri yang hafal Quran. Mudah-mudahan kalian yang belum nikah dapat istri yang hafal Quran, insyaAllah. Yang bilang amin yang udah nikah pula.